Shalom saudara semuanya, selamat malam. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang ibu bernama Ibu Esther. Beliau ini tadinya bukan orang Kristen, tetapi Ibu Esther mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga sekarang dia menjadi anak Tuhan. Bagaimana ceritanya? Mari kita bertanya kepada beliau sendiri. Shalom, selamat malam Ibu Esther. Selamat malam, Bu Deborah. Oke, luar biasa. Saya mendengar Ibu Esther dulu bukan orang yang percaya Tuhan Yesus ya, Bu ya. Benar. Tapi sekarang mulai mengenal Tuhan Yesus. Nah, Ibu bisa menceritakan bagaimana pertama Ibu Esther sampai kenal Tuhan Yesus itu gimana? Silakan cerita Ibu Esther, silakan berikan kesaksian. Ya, saya pertama kali bisa mengenal Yesus itu karena punya peristiwa ya di dalam hidup saya. Kebetulan saat itu saya benar-benar sangat bingung, udah berusaha ke peramal, ke dukun, semua sudah saya coba. Dari ya ibaratnya dari seluruh orang pintar apa semua ketepekong apa udah saya coba gitu usahakan untuk menjual rumah saya 8 tahun nggak bisa terjual. Tidaknya udah uh, istilahnya disuruh potong kambing, ayam dalam Hindu, dalam Buddha, Muslim semua udah sampai akhirnya saya itu lelah banget. Nah, udah nggak tahu harus berbuat apa gitu. Dan kebetulan teman saya ini satu ya, kesian lihat saya sampai bingung begitu. Nah, 8 tahun saya berusaha dengan kuasa-kuasa seperti itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya satu hari dia menitip saya kepada temannya, coba kau pergi ke gereja lah, siapa tahu uh, bisa gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ada teman saya, ada teman saya India tapi udah terima Yesus. Nah, dia yang pertama itu yang nawarin saya, mau nggak rumah kau didoakan sama pendeta supaya bisa cepat terjual. Karena saya waktu itu udah nggak tahu harus berpikir apalagi, saya bilang boleh lah, coba nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya dia bawa pendeta, satu pendeta dan 2 orang penginjil, mereka berempat datang ke rumah saya. Itu semua jimat-jimat yang saya taruh dari tepekong, dari muslim itu semua diambil, dibakar, didoakan. Nah, saat mereka sudah mendoakan itu, mereka berkata, Ibu, kalau satu hari rumah ini laku, apakah Ibu mau menjadi anak Tuhan? Saya bilang ya, kalau memang rumah ini laku, karena saya sudah berusaha 8 tahun ya, ya saya mau menyerahkan diri saya ke Kristus gitu. Nah, habis itu saya pergi ke ibadah. Ke ibadah saya belum dibaptis itu. Saya dibaptis di Tabernakel, terus saya pindah gereja ke Tiberias. Nah, saya lihat mereka menulis di satu kertas doa, pokok doa, tulis katanya. Apa kayak kerinduan kamu? Nah, saya coba saya tulis. Saya tulis di situ, Tuhan, Yesus, kau Tuhan Kristen, kalau memang bisa kirim pembeli untuk rumah saya bisa laku, saya siap menyerahkan diri saya untukmu. Nah, itulah saya memang berjanji. Nah, pada saat itu hidup saya benar-benar udah di titik nol. Begitu banyak masalah dalam hidupku, luar biasa. Nah, tiba-tiba keajaiban terjadi. Ya, 1 bulan saya terima kabar dari ibu saya. Rumah kau ada yang nawar. Karena di situ saya janji waktu di gereja. Berapapun yang penawaran pertama itu berarti darimu. Aku siap, aku melepaskan rumahku dengan harga yang engkau izinkan gitu. Tiba-tiba padahal rumah itu dulu saya orang nawar 300, saya nggak mau, saya mau 350. Tapi begitu ditawar 225 juta, saya langsung oke kan ke ibu saya, langsung saya terima DP 10 juta pada waktu itu. Ini cerita 30 tahun lalu. Nah, yang saya rasa begitu ajaibnya Tuhan Yesus itu bikin saya kaget itu,
begitu rumah saya laku, saya baru terima DP, saya dapat mimpi ya. Ini benar-benar yang saya lihat ajaib, bagi saya ajaib banget. Saya dapat mimpi, malamnya itu saya dapat mimpi tua rumah tua yang jelek banget itu saya pernah lihat di belakang rumah tempat saya tinggal, saya kontrak di belakang itu ada rumah tua. Rumah itu pernah saya lihat. Nah, saya dikasih mimpi rumah itu, saya lihat jubah Yesus itu jelas sekali, Bu, putih jubahnya, tangannya menyoroti rumah itu begitu. Nah, malam itu ditunjuk dikasih harga lagi sama saya di kuping saya 110. Nah, saya merasa saya terkejut, saya terbangun, kok rumah itu pernah saya lihat gitu loh, tapi rumah itu jelek banget gitu. Nah, paginya saya ngomong ke teman saya yang nyuruh saya bawa saya ke gereja itu. Cin, kok aku mimpi loh tadi malam, kok orang harus pakai jubah putih, tangannya cahayanya terang banget, ngasih tunjuk satu rumah. Coba kamu telepon Ibu Yeni itu adalah satu hamba Tuhan ya. Saya telepon, Bu, saya mimpi begini. Oh, Kuku, berarti kamu harus disuruh Tuhan beli rumah itu, nanti harganya dapat segitu. Nah, akhirnya saya lebih bingung lagi. Pada waktu itu saya suka main itu, masih main toto-toto itu loh. Nah, saya ngomong ke adik saya yang, ini kok saya mimpinya gini, apa itu nomor toto ya? Atau apa ya? Terus adik saya bilang, ayo kita coba aja, bener nggak mimpi kau gitu. Nah, persis agennya itu di sebelah rumah saya. Saya bilang, Bu Yati, itu rumah belakang mau dijual ya? Ya, berapa? Untuk kemarin penawarannya 130 juta, orang mau pun nggak dikasih, katanya gitu. Saya udah kecewa gitu. Berarti ini mimpinya nggak benar. Adik saya bilang, coba aja, ayo. Kalau gitu oke, ayo kita pergi. Nah, saya pergi ke rumah itu. Begitu saya pergi, orangnya baik banget menyambut saya sampai agentnya kaget. Kok kemarin tuh dia galak, kok sama kamu baik banget. Nah, saya bilang, berapa rumah kamu ini mau dijual? 130. Dia bilang, ya Ibu 130. Waduh, kalau 130 aku nggak punya duit. Tapi kalau 110 saya punya, tapi sama notaris semua, saya nggak mau keluar apa-apa lagi. Nah, disitulah saya benar-benar kaget banget. Dia mengokekan, oke, saya kasih untuk Ibu. Nah, agennya bilang, loh, kenapa kemarin saya bawa orang 130, kamu nggak mau? Ya, nggak tahu kenapa sama Ibu ini saya mau lepas. Nah, akhirnya saya kasih DP saat itu juga 1 juta. Saya beli rumah itu, saya bongkar habis, bangun total baru ya. Nah, dari duit yang saya dapat 225 juta dari rumah saya. Nah, disitulah saya akhirnya percaya betapa luar biasanya ini Tuhan orang Kristen ini ya. Kok bisa semuanya terjadi itu cepat sekali gitu menurut saya gitu. Dan saya diberkatin, terus diberkatin. Pekerjaan saya ada barang-barang saya juga yang lama Bu nggak laku-laku bisa terjual. Di situ saya percaya dan saya dibaptis ya. Setelah dibaptis itu pokoknya hidup saya itu berubah total. Jadi tenang, damai, apapun yang saya kerjakan berhasil. Nah, di situ ya 10 tahun ini saya kena musibah itu, menurut saya musibah dibohong orang, habis itu yaitu ya. Karena ada sesuatu yang saya najar memang sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu kasih aku rumah besar, aku mau bikin persekutuan doa setiap bulan. Kalau rumah ini agak kecil, Tuhan kasih, Tuhan jawab, hebat. Ada taman depan, taman belakang seperti yang saya impikan. Tapi di situ saya lupa. Saya tidak buat persekutuan doa sama sekali. Saya lupa kepada Tuhan dan itulah terjadi musibah itu. Di situ saya sadar dan saya terima kasih. Saya mengucap syukur ya, dengan kejadian itu membuat saya kembali dekat kepada Tuhan. Betapa Tuhan Yesus itu baik banget kalau kita setia, tidak melanggar janji-janji kita, Tuhan tetap menolong kita gitu. Jadi kesaksian saya ini benar-benar
mengingatkan orang-orang tidak boleh lagi kita percaya peramal-peramal, dukun-dukun itu semua tidak ada. Itu semuanya membawa kita ke lebih terpuruk gitu loh. Tapi saya mengucap syukur walaupun 15 tahun ini saya habis ditipu, tapi membentuk saya lebih dekat dengan Tuhan dan tidak pernah kekurangan, tetap dipelihara Bu. Di situ saya lihat kekuatan Tuhan dan 2 tahun ini saya memang udah mulai buat persekutuan doa di rumah lagi lah setiap bulan. Cuman bulan kemarin itu saya sakit ya, saya nggak lakukan gitu loh. Kembali saya belajar taat setia kepada Tuhan. Saya percaya apa yang hilang Tuhan akan gantikan untuk saya asal saya benar-benar kembali ke Tuhan dan tidak melakukan kesalahan kembali. Nah, itu kesaksian saya. Sebenarnya kesaksian saya banyak sekali. Baiknya Tuhan Yesus luar biasa di hidup saya. Tidak pernah saya kekurangan sampai saat ini. Apapun kebutuhan saya Tuhan cukupkan. Memang tidak lebih seperti dulu, tapi tidak kurang gitu loh Bu. Terima kasih banget saya sama Tuhan Yesus. Dan banyak teman-teman juga yang saya kenal, yang seiman, yang begitu banyak mendukung saya di dalam persekutuan doa, di dalam kesaksian-kesaksian mereka juga lebih menguatkan saya. Nah, inilah kesaksian saya malam ini. Cukup yang saya alamin itu sangat luar biasa dan bagi saya itu sangat ajaib. Dan Yesus adalah segalanya dalam hidupku. Adik-adikku pun bisa mengenal Yesus semuanya karena kesaksian melihat hidup saya, bagaimana Tuhan memberkati hidup saya, menjaga, memelihara hidup saya. Terus Dan kesaksian saya malam ini. Ibu Esther kan pasti tahu perbedaan yang Ibu Esther rasakan waktu memiliki Tuhan-Tuhan yang lain yang bukan Tuhan Yesus dan setelah terima Tuhan Yesus itu apa bedanya? Di hati itu gimana? Ada nggak perbedaannya? Rasa nggak? Ada, jelas ada Bu. Di situ kalau Tuhan Yesus begitu saya belum dibaptis pun saya sudah merasakan luar biasa dalam hidup saya itu dulu susah tidur, pokoknya gelisah, nggak ada damai sejahtera. Nah itu sebelum saya dibaptis, tapi saya udah ke gereja gitu loh, udah ke gereja aja merasa kayak ada sesuatu yang lepas dari diri saya gitu, nggak ada rasa takut lagi, nggak ada rasa khawatir lagi, tenang gitu loh. Jadi beda banget Bu. Jadi benar-benar maksudnya Tuhan Yesus itu walaupun kita ada masalah gitu, kalau udah doa tenang gitu. Nah di situ saya lihat beda banget ya, waktu saya dulu belum mengenal Yesus sama sekarang itu beda jauh perbedaannya. Di Yesus itu kita kayak ada damai sejahtera, begitu doa lepas gitu, seperti ya kayaknya nggak ada beban lagi gitu, tenang. Kayaknya Itu waktu yang saya rasakan. kalau teman saya dulu juga pernah berkata, dia bilang kalau dia dulu kan juga bukan orang percaya Yesus. Dia bilang begini, kalau dulu saya berdoa itu doa itu kayak cuma di awan-awan aja terbang begitu. Kayak nggak ada yang mendengar. Saya baru tahu bedanya setelah saya terima Yesus. Doa itu saya tahu ada yang mendengar. Ada Tuhan di sana. Saya ngerasain Tuhan. Bagaimana? Ibu juga ngerasa begitu nggak, Bu? Merasa Ya. didengar. Dan satu lagi saya lupa ya, maksudnya saya ingat ya Bu, saya tuh waktu kejadian saya itu loh Bu, saya ingat kejadian saya itu suara ya, itu yang bikin saya itu lebih percaya ya, namanya saya itu kan lahirnya bukan Kristen ya gitu, jadi tentu sulit, tapi dari kejadian saya ini 15 tahun ini lebih membuat saya itu lebih dekat, lebih percaya. Kenapa? Karena saya dikasih suara itu persis dengan yang saya alami gitu loh. Persis yang saya alami.
Suara itu Tuhan berbicara. Pengkhotbah 5, suara Tuhan itu halus banget ya Bu. Waktu saya nangis, Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Sejak apa sih aku sampai aku harus mengalami ini? Itu ada suara halus banget di telinga saya subuh. Bukankah dulu aku juga menolongmu? Jadi Tuhan kasih aku tuh suara sampai itu pertama yang saya mimpi ya, suara pertama saya terima. Kedua, waktu saya kena musibah itu baca Pengkhotbah 5 itu saya benar-benar kaget banget Bu. Nah itu buat saya lebih percaya bahwa Yesus itu luar biasa, sangat luar biasa. Seperti bisa merasakan kesedihan saya malam itu, kehancuran hati aku, dia menguatin diriku gitu. Aku cepat-cepat ambil Bible. Begitu saya baca, aduh persis dengan apa yang saya nazar. Kan kalau saya nazar memang, Tuhan kalau kasih rumah besar, aku kalau berdoa bisa banyak orang, jadi nggak repot gitu loh. Di situ semuanya ada. Nah, di situ saya kaget, Bu. Aduh, Tuhan Yesus, benar-benar ini Tuhan yang ajaib. Dan pesannya lagi yang membuat saya jatuh cinta pertama itu adalah mendoakan musuhmu. Bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Nah, ini ya aku di sini tidak pernah ada di buku-buku suci lainnya menurut saya gitu ya, tidak ada. Nah, ini buat saya jatuh cinta banget gitu. Gimana Tuhan Yesus baik sekali gitu loh. Dan ini di sini 15 tahun ini saya belajar Bu, mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Siapapun yang menyakiti aku, kalau dengar ingat kata-kata itu pesan Yesus, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh dendam, kita harus mengasihi. Nah ini semua yang membuat saya lebih percaya akan Tuhanku Yesus Kristus itu baik banget gitu. Beda ya dengan agama-agama lain. Ibu saya kan masih Hindu ya, masih Sikh ibu saya. Tapi saya melihat ajaran-ajaran kurang Bu. Maksudnya apa ya? Kalau di Kristen ini aku sih lihatnya kasih itu di nomor satu kan, kasih, pengampunan. Nah itu yang saya belajar. Kasih, pengampunan, love, mencintai, mengasihi. Nah itu buat saya tuh lebih mencintai Yesus dan berani bersaksi kepada siapapun, karena saya udah mengalami pasang surut dalam hidup saya, segala macam masalah pergumulan yang semuanya udah saya rasakan. Nah dari situ saya kembali untuk semua pemirsa yang mendengar kesaksian saya malam ini, kita harus kembali setia kepada Yesus, dan dalam karakter kita juga belajar untuk jujur, berbuat kebaikan. Apa yang diajarkan itu semuanya di Bible itu sungguh-sungguh nyata, tidak perlu kita khawatir. Tetap dia berjanji, dia selalu menyertai kita selama kita setia kepada dia dan setia kepada firman-Nya. Itu yang saya terus belajar Bu sampai saat ini. Ya, makanya Tuhan Yesus terbukti Yesus itu nyata ya Bu ya. Jadi Yesus Ya, sedang berbicara kepada Ibu Esther, didengar oleh ya, telinga. Kadang Tuhan berbicara lewat mimpi, begitu ya Bu Esther ya. ya, betul, Ibu betul sekali. kan bilang kalau Tuhan Yesus itu suaranya itu lembut sekali. Mungkin Ibu kasih contoh salah satu Tuhan berbicara kepada Ibu seperti apa? Ya, itu waktu kejadian saya yang saya ditipu itu, saya menjerit, saya nangis gitu. Itu jam 4 subuh saya duduk, saya menjerit, saya nangis. Nah, Tuhan, saya apa sih gitu, kok sampai segininya. Di situ suaranya lembut banget baca Pengkhotbah 5. Nah, terus bukan itu ada Bu, ada lagi sekali saya kecewa, Tuhan,
Kapan sih doa saya dijawab? Yang hilang kapan sih dikembalikan? Aku rasa sedih pas aku lagi hancur hati banget. Ada suara halus banget Bu. Bukankah dulu aku pernah menolongmu? Kau pernah melihat mujizatku? Oh iya Tuhan, baru saya ingat Bu, benar waktu Pak baru saya mengenal Yesus itu. Sampai saya pegang satu mobil pengen punya ini, dapat. Saya minta satu aja apartemen, kepengen banget Tuhan punya apartemen satu aja, tiga malah aku dikasih. Nah, di situ aku teringat, oh alah, benar Tuhan, dulu aja apa aku mau kau kasih gitu. Tapi aku yang salah, aku yang banyak melanggar janji-janjiku kepadamu, tidak setia, aku tidak ke gereja lagi, seakan-akan aku lupa diri gitu loh Bu. Benar. Di situ Tuhan itu berbicara, tidak usah takut gitu. Kalau dulu aku ada untukmu, sekarang pun aku ada untukmu. Nah, sekarang ini Bu, saya tidak minta kekayaan lagi, tidak. Tidak. Saya hanya minta damai sejahtera Tuhan Yesus, pelihara hidupku tidak kekurangan. Beri aku kecukupan, tapi tidak, aku tidak minta kaya lagi, tidak. Kenapa? Aku takut Bu, saya udah pernah melakukan kesalahan, nggak mau lagi kekayaan itu seperti saya takut saya sampai melanggar lagi lah kepada Tuhan, saya nggak mau. Yang penting Tuhan beri saya kekuatan, kesehatan, kecukupan. Dan puji Tuhan Bu, sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Tuhan itu pelihara hidup saya luar biasa. Luar biasa. Nah di situ saya merasakan Yesus kita itu sangat luar biasa. Seperti janjinya, dia tidak akan pernah membuat kita terlantar sampai tergeletak. Nah, itu janji-janjinya semua di firman. Saya percaya sampai detik ini, sampai hari ini, bahwa Tuhan Yesus itu ada di hidupku. Nah, pertanyaan terakhir kan pasti pemirsa banyak pengen tahu kan Ibu Esther tadi bilang ke dukun, ke peramal itu menjadi malah habis hartanya. Itu habisnya karena bayar mereka atau justru habis karena ke dukun malah banyak masalah sampai hartanya habis itu gimana Ibu Esther? Ya, justru saya kan pikir kalau kan saya ke dukun, ke peramal itu semuanya pikir untuk rumah supaya terjual juga. Terus waktu itu saya ada bisnis. Oh kalau pakai ini susu, oh kalau ke dukun ini nanti bisa orang beli barangmu. Ya, tapi ternyata itu menghancurkan hidup saya, Bu. Malah barang tidak laku, ya. Malah hidup saya terpuruk, yang ada habis ke titik nol. Nah, ya kita jangan berharap bahwa mereka itu bisa menyelesaikan masalah kita dan menjawab doa-doa kita. Tidak bisa. Sama sekali. Nah, itu yang saya rasakan. Begitu 2006 saya mengenal Yesus, Bu. Yesus yang merubah hidupku, yang menjawab setiap doa-doaku, Bu, yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan untuk saya. Keajaiban itu justru kita bisa dapat mujizat itu hanya dari Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan ya Bu ya untuk pemulihan. Ya, satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Terima kasih banyak Ibu Esther untuk setiap Ya, pesannya, sangat menjadi berkat, terutama buat saya pribadi. sama-sama Ibu. Ya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin Ibu ya. Mari kita berdoa ya Ibu ya. Tuhan kami mengucap syukur telah mengirimkan hambamu Ibu Esther untuk memberikan kesaksian yang luar biasa bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau adalah Allah yang perkasa. Kalau Ibu Esther telah Engkau angkat menjadi anakmu, bahkan Terima kasih. Engkau telah mengubah hidup Bu Esther, memberkati hidupnya. Yes. Esther bisa melihat banyak keajaiban dan jalan Engkau buka. Kami percaya setiap yang mendengar kesaksian ini juga dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Setiap orang yang mendengar kesaksian Bu Esther ini, sehingga mereka juga menjadi percaya, mereka dikeluarkan Amin. persoalan, dikeluarkan dari masalah, dikeluarkan dari hutang, Percaya. dikeluarkan dari dunia gelap. Kasih. Mereka menjadi anak-anak terang. Mereka bisa melihat di dalam Yesus Amin.
luar Dalam nama Yesus. mereka menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Amin. kepadamu Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Esther. Amin. Selamat malam. Iya, Ada iya, kesempatan selamat malam, Bu. bisa. Terima kasih banyak, Bu Deborah. Terima kasih Bu Esther. Tuhan memberkati ya. Bye.